Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kehancuran. Jadi hari ini saya ingin membahas tentang korupsi. Alasan kenapa negara kita tidak maju, banyak orang yang mengatakan karena korupsinya tidak diberantas dan korupsinya merajalela, negara kita jadi negara yang ketinggalan dibanding dengan negara sebelah tetangga. Ya, itu memang ada benarnya. Tapi saya tidak menentang aksi korupsi ataupun ingin mencari solusi dari masalah korupsi ini. Tapi kita akan membahas kenapa saya memaklumi korupsi. Jadi kita mulai dulu, kita ke masa sekolah. Jadi di masa sekolah itu kan kita dulu ada ujian, ada nilai raport. Eh, kita terbiasa kan mencontek gitu dan mendapatkan nilai yang dikatrol gitu. Saat kita mencontek, ada teman kita yang cepu gitu, pasti dia kan dibully habis-habisan gitu kan, dibilangin anak mami lah atau anak cupu lah atau gimana gitu. Dan juga nilai kita kan biasa dikatrol gitu oleh guru kita karena ada sistem akreditasi, karena jika banyak murid yang tidak lulus, maka sekolah itu akreditasinya akan rendah dan ya semacam itulah, bukan berdasarkan kompetensi yang kita dapatkan saat sekolah itu. Saya mengakui bahwa nilai saya ikut-ikutan dikatrol, padahal saya tidak setuju. Tapi karena semuanya sama, karena saya mendukung keseragaman, jadi saya mengikuti saja lah. Ya bisa dibilang saya juga salah satu koruptor di negara ini di tingkat yang lebih kecil ya. Jadi kita mulai lagi ke lebih atas. Memangnya kenapa kalau kita korupsi tidak membuat negara maju? Ya karena jika korupsi di tingkat pejabat, pejabat bisa menekan para pengusaha dengan memalak di bagian perizinannya, dengan sumber dayanya, dan banyaklah gitu banyak cara untuk menghancurkan suatu pengusaha di negeri kita. Itu bisa dari ormasnya, dengan punglinya, perizinan, ya lain-lain lah. Dan biasanya itu kita kan bermain uang yang dihasilkan dari korupsi itu dari SDA dan hasil bumi. Ya seumpama hasil bumi kayak padi, gula, tebu gitu kan, pemerintah ada beberapa yang mendapatkan uang dari situ gitu. Seumpama dapat fee berapa, minta segini per bulannya gitu kan. Dan itu pengusaha kan menghindari sesuatu yang ribet gitu. Karena pengeluaran yang tidak pasti untuk suatu premanisme itu kan, pengusaha sangat menghindari karena itu tidak masuk hitung-hitungan lah. Tapi karena kita negara yang besar, hal-hal seperti ini tetap tidak menjatuhkan kita. Seumpama korupsi kita ada di negara apa ya, yang kecil lah, Singapura lah. Seumpama Singapura dulu kan mereka sama aja kayak kita ya, kumuh dan seperti tidak berpendidikan gitu di awal-awal 1940-an ya. Mereka pasti hancur. Tapi setelah adanya Lee Kuan Yew itu, karena Lee Kuan Yew dan partainya mengedepankan kualitas individunya, mereka jadi negara dengan ekonomi terbesar di Asia, salah satunya. Nah, tapi kan kita eh, negara besar dan berbagai suku gitu. Jadi
kekuasaan kita di pemerintahan itu kan berebutan antara Jawa, Sumatera, Sulawesi dan Papua itu banyak suku lah. Jadi mereka perlu dana kampanye yang besar, dana untuk banyak macam lah. Bisa dengan contoh kan di internet ada data untuk jadi nyalon di gubernur aja bisa habis MM-an gitu. Nah, kita kan untuk hidup kan mengacu dengan menghasilkan uang ya. Jika pengeluaran kita lebih besar daripada pemasukan, artinya kita bangkrut gitu. Jadi kalau kita eh, menjadi pejabat dengan modal yang besar, maka kita akan mencari cara untuk mengembalikan modal kita yang untuk menjadi pejabat itu kan dengan berbagai cara toh. Bisa kita tanya Google dan ChatGPT aja ya agar lebih valid. Bagaimana cara kita mendapatkan uang dari politik? Satu, fee proyek atau proyek fiktif. Dua, markup anggaran. Tiga, jual beli jabatan. Empat, monopoli izin dan perizinan. Lima, penyalahgunakan dana hibah dan bansos. Enam, pungutan liar dan setoran bawahan. Dan sistem kampanye mahal ini menciptakan siklus korupsi. Biaya kampanye tinggi, utang politik. Utang politik harus membalasnya dengan jasa atau korupsi lainnya lah. Dan biaya politik makin besar dan hasilnya kan biaya politik menjadi besar itu. Jadi gimana solusi untuk menekan biaya kampanye yang tinggi ini? Apakah harus seperti Deddy Mulyadi itu membuat YouTube, saya mengerjakan ini? Ya itu bisa juga, tapi kurang efektif ya nggak sih? Kayak terkesan main-main gitu untuk sebuah negara. Dan juga kan dana dari APBN itu tidak transparansi ya. Untuk ke masyarakat kita kan tidak ada akses untuk anggaran kita seumpama 3.000 triliun. Ini ke berapa, ini ke berapa? Kita kan tidak tahu loh. Atau mungkin saya yang tidak tahu ya. Jadi menurut saya sistem untuk menjadi pejabat itu harus dibikin seperti akar pohon gitu, mulai dari bawah. Nanti kalau bagus, kita naik ke atas dengan cara ranking. Masuk akal gak sih? Jadi seumpama kita ingin menjadi presiden itu tidak bisa dari wali kota Solo, terus gubernur Jakarta, terus jadi presiden itu. Jadi kita harus mulainya dari daerah dulu, dari desa dulu. Desa ini berapa tahun dan desa ini menjadi lebih maju. Seumpama di suatu desa tidak ada perputaran ekonomi gitu. Kita diberi modal 100 juta, bagaimana membuat suatu desa menjadi desa yang produktif. Seumpama ada wilayah di desa mana itu suka daerah desa apa ya, Kedung Ombo Kedung Ombo gitu. Mereka produksi tahu, tempe dan bisa memproduksi berapa ton gitu per bulan, menghasilkan segini. Nah, kita nanti datanya itu diakses secara online gitu. Dan masyarakat bisa memantau, wah ini siapa aja ini. Nah, nanti siapapun yang bisa
mengembangkan suatu daerah menjadi daerah perekonomian yang lebih tinggi, bisa naik ke tingkat selanjutnya. Seumpama gubernur ingin menciptakan tempat perekonomian yang lebih besar lagi, membangun industri. Nah, tapi saya bingungnya kalau itu perizinannya dan apa namanya, dan laporannya itu bagaimana, itu masih belum terpikirkan sih. Ya tapi kan mau gimana lagi, kalau kita ingin memberantas korupsi itu juga tidak bisa dengan eksekusi mati. Kenapa ya? Karena ya koruptornya teman-teman sendiri gitu. Kita kan nggak tega, kita kan membunuh teman sendiri. Seumpama kita pas sekolah, kita juga ada orang mencontek, kita membiarkan karena dia adalah teman kita gitu. Dan juga kalau kita melapor, malah kita yang dituding bersalah dan diceng-cengin gitu kan. Jadi negara ini penegakan hukumnya harus di setting dari tingkat sekolah sih, kalau ingin memberantas korupsi gitu. Dan juga ya mau gimana lagi, dan juga apa lagi ya, udah deh segitu dulu. Hidup Jokowi.